Oke. Ya, mohon maaf tadi lupa nggak direkod. Oke, ya saya lanjutkan. Jadi untuk konsen ini adalah Pokja akreditasi, ada berapa banyak ini ya? 16 Pokja akreditasi. Jadi kalau untuk urusan regulasi dan juga dokumentasi, begitu lebih banyak mungkin di-handle oleh teman-teman, kayak gitu kan. Dan itu ada terdiri dari 16 Pokja ini, begitu. Ada yang satu yang enggak sih sebenarnya. Begitu, ini paling tahu aja. Kemudian, nah ini untuk pelaksanaan di hari hanya. Jadi kita itu mendapatkan jadwal untuk akreditasi adalah di hari Kamis sampai Sabtu di tanggal 22 sampai 24 September 2022 dari jam 8 sampai jam setengah 5 WIB. Jadi hari pertama adalah daring. Jadi di sana itu akan ada acaranya tentang presentasi direktur tentang profil rumah sakit dan hasil indikator mutu. Nah, kemudian selain itu juga ada telusur dokumen, dan telusur dokumennya itu adalah dokumen-dokumen Pokja yang tadi ya, ada 16 itu ataupun 15 tadi. Kedua adalah berkas kepegawaian, yang ketiga adalah rekam medis, begitu. Nanti kita saling sama-sama berkolaborasi untuk ini. Nah, ini gambaran susunan acaranya sih. Oke, ini kalau dilihat di sini ada file kepegawaian, ada telaah RM tertutup. Kalau Pokja nanti kita akan dihandle sama teman-teman Pokja, begitu. Dan file kepegawaian ini terdiri dari mungkin beberapa perwakilan dari teman-teman, begitu. Dan juga nanti ada telaah RM tertutup. Makanya penting banget untuk teman-teman yang ada di lapangan melengkapi berkas-berkas RM-nya, karena itu menjadi salah satu konsen kita bersama. Kalau dilihat di sini dari jamnya itu sampai 1 jam untuk benar-benar menelaah RM teman-teman atau mungkin RM teman-teman yang kerjakan dari pasien-pasien yang ada di sini. Dan kita nggak bisa tahu RM tertutup itu apakah RM yang pasien ini pasien A, B, C, kita nggak bisa memprediksi itu. Jadi tergantung moodnya permintaan surveyor, apakah mereka mau minta pasien meninggal, pasien dengan resiko tinggi, pasien yang hari ini, atau pasien yang bagaimana, kita harus siap siaga. Makanya teman-teman mulai dari sekarang, bahkan sebenarnya dari kemarin-kemarin, perlu banget untuk melengkapi RM-nya, begitu sih. Itu untuk hari yang pertama. Selanjutnya untuk hari kedua adalah luring atau mungkin surveyor datang ke sini. Jadi kalau yang hari pertama itu adalah cenderungnya adalah menanyakan tentang dokumentasi, regulasi, dan bukti-bukti. Hari kedua dan hari ketiga itu adalah benar-benar telusur implementasi di lapangan. Jadi dari mulai wawancara, observasi, simulasi, itu dilakukan oleh semua teman-teman. Surveyor itu akan menanyakan kepada seluruh unit, seluruh pihak di rumah sakit. Jadi enggak orang Pokja, bahkan mungkin Pokja itu ya yang ngerjain regulasi dan yang lain-lain itu malah nggak ditanyain, tapi teman-teman yang di unit justru yang akan ditanyakan. Dari mulai wawancara itu kita lihat dari sini kan, ada yayasan, direktur, pimpinan rumah sakit, komite, dokter, perawat, bidan, penunjang medis, umum, pasien, dan keluarga, penyewa lahan. Kira-kira ada lagi nggak orang yang ada di rumah sakit yang nggak kebagian? Kayaknya semua kebagian ya. Bahkan kayak orang yang bersih-bersih kayak gitu kan, itu juga mungkin akan kebagian pertanyaan, begitu sih. Kalau saya yang bagian mungkin umum juga akan dapat bagian pertanyaan juga. Gitu. Kemudian untuk yang observasi, ini akan melihatnya tentang fasilitas sarana prasarana di rumah sakit, kondisi bangunan, pengelolaan obat dan PHP, pengelolaan sampah,
pengelolaan BHBD ya. Kemudian kepatuhan dengan regulasi. Ini mungkin akan ada lagi yang lain, barangkali nanti ditambahin sama teman-teman Pokja ya. Jadi teman-teman Pokja nanti barangkali ada yang mau nambah-nambahin untuk jadi konsennya kita bersama, biar ada satu persatuan berpikir gitu kan. Atau mungkin biar teman-teman yang di unit tahu lah gitu maksudnya. Gitu, mungkin observasi ini bisa nambahin dari teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah tentang simulasi. Simulasi itu nanti ini juga ke semua orang, mungkin ya, semua orang atau semua seluruh pihak, seluruh staf kayak gitu harapannya paham ini. Yang pertama adalah BHD dan kode blue. Nanti kalau sama ada pasien yang BHD yang tahu-tahu pingsan atau mungkin yang perlu RJP, nanti bagaimana penanganannya. Kemudian yang kedua adalah APA dan kode red. Kemudian yang ketiga, cuci tangan. Keempat, komunikasi efektif. Nah, kalau 1-4 itu harapannya teman-teman paham gitu semuanya. Semuanya jadi paham, mulai dari mungkin cara telepon, kemudian cara menyapa dan yang lain-lain. Spesial untuk yang komunikasi efektif untuk yang perawat dan juga penunjang, maka diperlukan yang namanya SBAR. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Desi di SKP. Begitu. Kemudian untuk teman-teman perawat juga, orientasi ruangan keperawatan itu menjadi salah satu konsen untuk disimulasikan dengan baik dan benar. Yang kemudian juga asuhan yang bermartabat. Asuhan yang bermartabat itu adalah bagaimana kita memperlakukan pasien dan keluarga pasien itu seperti keluarga kita sendiri. Itu yang akan disimulasikan dan dilihat juga dari surveyor. Jadi kita itu nggak sewenang-wenangnya, mentang-mentang mungkin misal mereka kembali ya mereka adalah pasien begitu kan, maka kita nggak menghargai mereka gitu kan. Jadi senantiasa budayakan 5S gitu kan, 5S pada mereka begitu. Jadi berikan asuhan yang terbaik begitu, yang ramah, yang jangan jutek kayak gitu maksudnya ya. Kemudian untuk keperawatan juga diperlukan juga simulasi EWS, Early Warning System. Yang belum paham mungkin bisa belajar lagi begitu tentang bagaimana pengisian form EWS dan kriteria-kriterianya. Nah, kemudian tentang spill kit ini juga jadi konsen untuk semua orang. Bagaimana ketika ada tumpahan yang infeksius, nanti bagaimana pelaksanaannya. Kemudian identifikasi pasien itu juga ketika teman-teman memberikan obat, ketika teman-teman memberikan tindakan, dan ini mungkin akan banyak dibahas di SKP, itu juga harus teman-teman bisa pahami begitu. Dan pengelolaan obat itu maksudnya adalah bagaimana kalau ada obat high alert, bagaimana kalau ada obat yang diberikan kepada pasien, bagaimana treatmentnya dan yang lain-lainnya. Itu pengelolaan obat mungkin lebih banyaknya adalah lebih kepada perawat dan juga farmasi kayak gitu. Karena yang berhubungan dengan obat itu adalah teman-teman perawat dan farmasi. Kemudian ini gambaran untuk hari keduanya. Jadi dilihat di sini dari mulai unit-unitnya sekitar berapa jam, sekitar 1 jam, 1 jam ada yang 45 menit, ada yang 30 menit. Tapi hal ini tidak menjadi saklek gitu loh. Bisa jadi tahu-tahu surveyor itu minta ke IGD dulu, habis itu ke HD, ke ranap dan lain-lain. Tapi ini menjadi salah satu gambaran kepada kita, paling enggak surveyor itu ke unit-unitnya teman-teman, paling cepat setengah jam. Paling lama 1 jam. Nah, 1 jam kurun waktu itu enggak harus surveyor itu menemui koornya, menanyakan koornya. Jadi bisa saja surveyor maunya malah ketemu ya staf biasa, perawat biasa, atau bahkan CS yang lewat di situ untuk simulasi, wawancara, dan observasi. Begitu. Itu ya. Ini untuk hari ketiga, saya lanjut saja. Kemudian ya hari
bukan hari, cuma 3 hari aja ya. Jadi yang perlu kita tahu bahwasanya ternyata untuk dokumen itu, untuk yang cek dokumen hanya sehari, dan benar-benar supaya itu datang ke rumah sakit untuk benar-benar implementasi itu 2 hari, dan dari jam 8 sampai jam setengah 5 begitu. Nah, ini mungkin gambaran sedikit ya. Ini saya yakin masih banyak yang kurang sebenarnya, tapi nanti mungkin teman-teman bisa menambahkan tentang pasien dan keluarga pasien yang harus tahu itu tuh apa di sini, harus diedukasi kepada mereka. Jadi yang pertama itu gitu kan, nama dokternya itu siapa, itu akan mungkin ditanyakan kepada surveyor, kepada pasien dan keluarganya. Jadi minta tolong teman-teman perawat, bidan memberitahukan, atau mungkin barangkali ada yang dokter juga ya yang hadir begitu, bisa memperkenalkan diri, siapa dirinya. Kalau misal perawat ya, perawat juga mengenalkan dirinya juga ketika datang kepada pasien, juga mengenalkan dokternya, DPJP-nya gitu. Kemudian pasien dan keluarga mengetahui tentang diagnosa sakitnya dan penanganannya, cara cuci tangan. Jadi mereka diajarin untuk cara cuci tangan. Nggak harus bisa, nggak apa-apa, tapi ada proses bahwasanya mereka itu diajarin cara cuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan aturan. Kemudian etika batuk, kemudian mereka juga harus diedukasi tentang alat yang terpasang untuk penanganan pasien. Misal dikasih alat apa ya? Misal EKG gitu kan. Ini karena buat apa? Begitu nanti diedukasi, dikasih tahu kayak gitu. Kemudian tata tertib dan hak kewajiban pasien. Nanti mungkin akan ada yang lain-lain juga. Paling enggak bisa minta tolong dari sekarang dibudidayakan teman-teman kayak gitu kan, untuk memberitahu bahwasanya siapa identitas dirinya ketika akan memberikan asuhan kepada pasien, siapa dokternya, diagnosanya, cara cuci tangan, dan yang lain-lain ini ya. Jadi konsen kita bersama dari sekarang begitu, bukan nggak cuma di hari akreditasi saja, karena kita mau membentuk budaya begitu. Oke, selanjutnya tentang wawancara dengan staf di unit. Wawancara itu nanti semuanya juga akan ketiban. Jadi bisa jadi kena gitu kan pertanyaan dari surveyor, nggak cuma koornya saja. Jadi harus dipahami dan juga bisa ditanyakan kepada koordinatornya tentang hal-hal ini, atau mungkin kalau seumpama belum paham bisa tanyakan kepada saya atau tim akreditasi yang lainnya. Begitu. Jadi tentang pertama indikator mutu di unitnya. Unit misal HRD itu indikatornya apa gitu kan. Bisa jadi yang ditanya bukan koornya tapi stafnya, atau indikator mutu di Katlea, indikator mutu di Sekura dan yang lain. Saya yakin sebenarnya semua unit itu punya, hanya saja bisa jadi teman-teman itu nggak pada paham kayak gitu kan. Makanya silahkan ditanyakan kepada koornya, indikator mutunya apa yang diuji atau mungkin yang ada gitu di unit tersebut. Yang kedua adalah alur insiden keselamatan pasien. Alur insiden keselamatan pasien kalau seumpama ada kejadian-kejadian itu bagaimana gitu kan. Siapa yang harusnya melapor kepada siapa, bagaimana step-stepnya begitu, maka harus paham. Ini sebenarnya sudah ada, hanya saja bisa jadi teman-teman belum paham. Jadi ini PR sama-sama ya, kita belajar. Jadi nggak semuanya saya sampaikan di sini, nanti mungkin akan disinggung oleh pembicara setelahnya, tapi ini jadi bahan kita untuk sama-sama belajar. Gitu. Yang ketiga adalah tentang budaya keselamatan. Budaya keselamatan itu maksudnya adalah ketika ada teman kita yang melakukan suatu hal kecerobohan yang bisa jadi berpotensi pada insiden keselamatan pasien atau insiden keselamatan dirinya dan teman-temannya, maka perlu adanya pelaporan. Nah, pelaporan itu bisa, kemarin kita sudah bagikan linknya kepada koor juga ini, budaya keselamatan RSIBP kalau nggak salah Bitly. Nanti kita sama-sama share gitu. Jadi ini nggak cuma buat akreditasi ya, tapi untuk ke depannya gitu kan, ini jadi apa ya, bukan maksudnya untuk saling
saling menuduh gitu kan, tapi untuk jadi konsen kita agar semuanya sama-sama berbenah. Biar kita itu sama-sama di sini tuh selamat, namanya aja kan budaya keselamatan gitu ya. Jadi kita jadinya aman semuanya. Nah, yang keempat adalah tentang kualifikasi, kompetensi, dan evaluasi staf. Ini juga yang akan ditanyakan dari surveyor kepada teman-teman di unitnya. Misal dari perawat, perawat itu harusnya perawat di HD, harusnya bisa apa, kemudian punya sertifikat apa, begitu. Kemudian SKSK-nya punya enggak, SIP-nya ada enggak, kayak gitu. Mungkin akan ditanyakan. Gitu. Jadi ini mohon untuk disiapkan ya. Sebenarnya ini masih sangat sedikit sih. Kemudian, nah ini yang juga jadi konsennya kita juga, tentang hasil akreditasi paripurna pasti bisa, gitu ya. Jadi itu saya sini menyampaikan tentang hasil akreditasi yang ingin kita dapatkan, yaitu kita ingin goalnya adalah paripurna, seluruh bab nilai minimalnya adalah 80%. Jadi masing-masing yang tadi ya, regulasi, dokumentasi, observasi, wawancara, simulasi, konfirmasi, semuanya itu minimal banget nih 80% baru kita dapat paripurna kayak gitu. Jadi kalau yang utama itu kan dia 12 sampai 15 bab mendapatkan nilai minimal 80%. SKP mendapatkan nilai minimal 80% bagi rumah sakit 80%. Nah, kemudian ini ya. Kemudian yang kalau yang Madya 8 sampai 11 bab mendapatkan nilai minimal 80% dan nilai SKP minimal 70%. Tidak terakreditasi apabila kurang dari 8 bab mendapat nilai minimal 80% dan nilai SKP nilai kurang dari 70%. Jadi kalau dilihat di sini yang jadi parameter banget itu adalah nilai SKP-nya. SKP juga bab-babnya yang lain ya gitu kan. Tapi yang disebutkan banget itu adalah SKP, sasaran keselamatan pasien. Jadi SKP itu nggak boleh yang namanya kurang dari 70%. Padahal SKP itu banyak banget yang tentang implementasi di lapangan. Mulai dari identifikasi pasien, komunikasi efektif, high alert, kemudian operasi, kemudian di PPI pencegahan pengendalian infeksi dan juga risiko jatuh, semuanya itu adalah implementasi. Dan ini harus lebih dari 80%, nilainya itu harus 80%, dan juga harus 8 bab itu kan 80%. Jadi babnya itu sesuai dengan yang tadi ya, pokja-pokja tadi ada TKRS, tata kelola rumah sakit, KPS, PPI, PMKP, minimal banget nih gitu kan. Minimal banget tuh jangan jelek-jelek lah gitu kan. Bahkan kita harus paripurna, pasti bisa gitu ya. Dan ini harus dibantu sama teman-teman semuanya karena kan tadi kita redosko, regulasi, dokumentasi, kemudian observasi, apalagi tadi redosko ya, simulasi, wawancara, konfirmasi, kayak gitu. Semuanya harus bisa. Semuanya 80%, begitu. Lebih dari minimal banget 80%. Oke. Selanjutnya ini sih ini cuman sekedar tahu aja kali ya teman-teman tentang penilaian survei akreditasi. Bisa aja dinilai 10, 5, dan 0. Kalau masing-masing EP nih, elemen penilaian, nanti saya sedikit sampaikan gitu kan, tentang contohnya EP itu kayak gimana. Nah ini contohnya ini dari SKP 5. Kalau dilihat di sini, begitu, yang di sini adalah, ada ya, dilihat ya. Itu adalah observasi, kemudian W adalah wawancara, kemudian S adalah simulasi. Sebenarnya di sini juga ada yang namanya ini Do itu adalah dokumentasi dan juga regulasi. Jadi masing-masing satu EP itu bisa dilihat ya skornya itu bisa 10, 5, dan 0.
Jadi kalau misal O-nya itu dia lihat bisa, ada kelengkapan fasilitasnya ada, kemudian ternyata staffnya nggak bisa nih menjelaskan atau nggak bisa memperagakan tentang cara cuci tangan, maka bisa jadi nilainya 5 bahkan 0 kayak gitu, karena tadi 20 sampai 80 kayak gitu kan. 20 sampai 80 untuk dapat nilai tadi apa 20 sampai 80 itu dapat 5, kemudian lebih dari 80 hasilnya 10 kayak gitu. Gitu gambarannya. Ya. Sama mungkin ini sih kunci sukses akreditasi. Bahkan ini nggak cuma sekedar buat akreditasi aja gitu ya. Tapi untuk keseharian kita, untuk kedepannya, agar semuanya itu bisa menjadi budaya, karena akreditasi ini cuma salah satu cara aja gitu ya, salah satu cara kita perbaikan kita kayak gitu. Jadi yang pertama adalah teman-teman, kuncinya adalah satu, belajar kayak gitu. Yang kedua adalah pahami dari setiap regulasi, pahami dari SOP, pahami dari standar-standar atau mungkin yang jadi kebijakan ada di sini gitu kan, dan dilakukan setelahnya. Kemudian nggak cuma dilakukan, tapi juga bagikan kepada teman-teman. Kalau teman-temannya dirasa kok kayaknya kurang benar nih, maka sampaikan kepada teman-temannya. Karena ketika kita mau membagikan, kayak gitu kan, maka kita menjadi tambah yakin, tambah paham, tambah tadi sih, makin kunci suksesnya tuh nggak cuma diri kita saja, tapi berbanyak orang. Dan yang pengen goalnya adalah kita itu diakreditasi atau mungkin di rumah sakit gitu kan, budaya-budaya yang ada di akreditasi, standar-standar regulasi yang ada di akreditasi itu menjadi suatu watak budaya kita. Jadi rumah sakit ini menjadi benar-benar rumah sakit yang berkualitas gitu, karena mempunyai budaya keselamatan, budaya yang baik begitu kan ya. Oke. Bentar, mute dulu. Oke. Kemudian ini ya, ini saya terakhir kok. Penampilan di hari H akreditasi. Pertama, teman-teman seragamnya digunakan adalah Kamis itu biru seperti hari ini. Kemudian Jumat seperti ya hari Jumat itu Tosca. Kemudian hari Sabtu, karena kemarin biasanya kita itu batik gitu ya, dan bermacam-macam, maka pas hari Sabtu besok itu kita menggunakan Sabtu pas akreditasi ya, minggu depannya lagi berarti ya, kuning atau mint begitu, sama-sama seragam semuanya. Kemudian wajib untuk bernemtek. Kayak gitu. Yang belum punya nemtek maka silahkan untuk minta kepada HRD, kemudian bersepatu, bersih, rapi, budayakan juga 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Dan yang bertugas saat itu adalah yang ber-SIP. Untuk teman-teman juga, ini saya kurang menambahkan, yaitu dilarang menggunakan alat perhiasan di hari itu. Cincin, jam tangan, mohon untuk tidak digunakan. Bahkan sebenarnya nggak cuma di akreditasi saja, tapi ketika kita bekerja, apalagi di unit pelayanan, maka jangan menggunakan perhiasan apapun di tangan. Karena memang ketika kita menggunakan itu, bisa jadi cuci tangan kita nggak bersih dan kita cenderung malas untuk cuci tangan. Gitu. Nah, kemudian di slide terakhir, hasil yang terbaik diperoleh dari super tim, bukan Superman. Jadi saya nggak bisa nih, atau Pak Yani nggak bisa, Dokter Nurul nggak bisa, karena bisa jadi masih kurang banyak gitu kan. Tapi ketika sama-sama begitu, maka kita menjadi sangat hebat, menjadi hasil yang kita dapatkan adalah hasil yang terbaik. Jadi mohon bantuannya teman-teman untuk perbaikan kita bersama, meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kualitas tempat kerja kita menjadi yang lebih terdepan gitu, memberikan pelayanan begitu. Nanti akan ada yang pertanyaan lagi enggak ya? Ada enggak? Ada, boleh kalau ada. Kalau ada mungkin bisa disampaikan
di kolom chat. Nanti setelah ini kita ada materi dari SKP, dan itu akan disampaikan oleh Mbak Desi, dan kita akan banyak mungkin menjawab di setelahnya ya, begitu. Demikian dari saya. Saya serahkan kepada Mbak Desi. Oh ya, mungkin ini break dulu sebentar ya. Silahkan teman-teman yang mau minum air putih, kayak gitu kan, ke kamar mandi, silahkan. Kita break 5 menit. Macet apa? Pas sudah itu
Mulai. Oh, sing ngentut ya, Belum. Kelihatan terima kasihnya aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mereview ulang tentang sasaran keselamatan pasien. Nanti mungkin Mbak Nurul Istiqomah itu bisa bantu. Join nggak Nurul Istiqomah? Join ya. Oke, sebelumnya keselamatan pasien ini nanti wajib diketahui untuk seluruh karyawan, baik dari medis maupun non medis. Jadi semua harus tahu karena kita berperan di situ untuk sasaran keselamatan pasien. Langsung masuk ke materi, yaitu 6 sasaran keselamatan pasien. Di sininya belum. Kenapa ya?
Oke, mohon maaf atas beberapa kesalahan teknis yang terjadi dari sebelumnya sampai sekarang. Kita mulai. Sasaran keselamatan pasien ada 6. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pasien dengan benar, kemudian meningkatkan komunikasi yang efektif, meningkatkan kewaspadaan obat yang perlu diwaspadai, ini high alert. Nanti yang banyak berperan ataupun dipertanyakan, dicek sama supplier nanti di unit farmasi sama unit khusus. Kemudian terlaksana proses tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien yang menjalani tindakan operasi atau tindakan prosedur, itu nanti di ruang operasi terdiri dari site marking, penandaan lokasi operasi, kemudian sign in, proses verifikasi sebelum pasien itu dimasukkan ke dalam ruang operasi, kemudian time out itu proses verifikasi sebelum dilakukan insisi, dan juga untuk pengenalan seluruh tim operasi, kemudian sign out. Jadi ini proses verifikasi akhir dari instrumennya berapa, kasa berapa, jam berapa yang digunakan, itu nanti dilakukan di akhir sebelum penutupan penjahitan luka operasi. Kemudian dikuranginya risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, ini masuk di SKP 5, ini nanti ada irisannya dengan PPI, ini terkait cuci tangan, baik dengan hand rub maupun hand wash, juga 5 moment. Itu pastikan teman-teman mengingat 2 sebelum 3 sudah. Kemudian yang keenam, mengurangi risiko cedera karena pasien jatuh. Ini baik pasien dirawat jalan maupun dirawat inap. Nanti akan dilakukan asesmen dan pencegahan risiko jatuh. Nah, kita masuk di SKP 1, mengidentifikasi pasien dengan benar. Ini kapan dilakukan identifikasi? Yang pasti sebelum kita memberikan obat, kita lakukan identifikasi pasien. Kemudian sebelum pemberian produk darah atau transfusi, sebelum pengambilan darah, sebelum pemeriksaan diagnostik nanti di radiologi, sebelum pemberian menu diet makanan di rawat inap, ini petugasnya adalah petugas dari gizi. Kemudian sebelum melakukan tindakan medis ke pasien, ini baik perawat maupun bidan maupun dokter. Ada tambahan yang terbaru yaitu sebelum pemberian ASI yang diperah itu di unit perina. Nanti sebelum kita memberikan ASI ke bayi itu nanti ada proses identifikasinya juga. Kemudian sebelum melakukan atau memulai akses tindakan di HD. Jadi jangan lupa setiap kita mau melakukan tindakan, mau memberikan obat, memberikan makan ataupun mengantar pasien ke radiologi, itu pastikan kita lakukan identifikasi. Jangan sampai kita tidak melakukan identifikasi, ternyata pasien yang kita suntik itu salah, ataupun pasien yang kita antar ke radiologi itu salah. Jadi kita pastikan melakukan identifikasi pasien. Nah, identifikasi pasien ini ada 2 cara, yaitu dengan verbal dan visual. Dengan verbal itu kita menanyakan identitas ke pasien. Jangan menggunakan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup itu misalnya, Assalamualaikum Pak, apakah benar panjenengan adalah Pak Dion? Misalnya itu adalah pertanyaan tertutup. Tapi kita harus menggunakan pertanyaan terbuka. Assalamualaikum Bapak, bisa sebutkan nama dan tanggal lahir panjenengan. Nah, itu menggunakan pertanyaan yang terbuka. Kemudian secara visual itu nanti kita cukup dengan melihat identitas yang ada di pasien. Jadi untuk identifikasi perawat ataupun bidan nanti di bangsal, ketika sudah mengunjungi pasien untuk yang kedua atau kesekian kalinya, proses identifikasi cukup menggunakan identifikasi secara visual. Jadi cukup melihat gelang identitas. Tapi kita tetap pertama harus menjelaskan, kemudian kita permisi ke pasien untuk melihat gelang identitas. Kita cocokkan dengan apa? Kalau misalnya kita mau memberikan injeksi, berarti kita cocokkan dengan buku pemberian injeksi atau catatan pemberian injeksi. Kalau misalnya kita mau memberikan menu makan, berarti kita cocokkan dengan barcode yang ada tertempel di menu pasien. Lanjut, Lin. Nah, ini adalah kebijakan identitas pasien. Jadi identitas pasien itu yang harus tertera
di barcode itu 2 dari 4, yaitu nama lengkap sesuai dengan EKTP, kemudian tanggal lahir, ada nomor RM, dan nomor induk kependudukan. 2 dari 4 itu adalah standar minimal. Jadi misalnya di barcode kita tertera ada nama, tanggal lahir, nomor RM, yaitu akan lebih baik lagi. Kemudian ini ada macam-macam gelang identitas pasien. Jadi kita sudah sangat familiar karena kita sudah menggunakan yang pink untuk pasien perempuan, kemudian yang biru untuk laki-laki, kemudian apabila ada risiko alergi itu warna merah, kemudian risiko jatuh baik sedang maupun tinggi itu nanti pakai warna kuning. Dan yang banyak digunakan di luar negeri juga itu ada warna hijau, itu untuk alergi latex atau alergi karet. Kemudian kemarin di Zoom yang saya ikuti itu ada tambahan yaitu gelang warna orange, itu untuk pasien-pasien yang infeksi. Kemudian ada satu lagi gelang warna putih, itu apabila untuk bayi baru lahir yang belum bisa ditentukan jenis kelaminnya, jadi masih ambigu antara ini laki-laki atau perempuan. Ini contoh dengan gelang identitas tadi. Oh iya, saya lupa satu lagi ada ungu. Ungu, gelang identitas warna ungu itu untuk pasien-pasien terminal. Jadi nanti di pasien terminal atau dengan harapan hidup yang sudah kecil, itu nanti akan ada persetujuan DNR, itu do not resusitasi. Jadi ketika nanti tiba-tiba pasien itu di jantung, tidak akan dilakukan resusitasi. Tapi ini melalui beberapa proses, yaitu dari DPCP melakukan edukasi, kemudian kita mengisi form persetujuan yang ditandatangani dari keluarga ataupun dari pihak rumah sakit. Oke, sebelum masuk di SKP 2, ini saya mengingatkan untuk teman-teman karena di beberapa waktu yang lalu saya menemukan untuk gelang pasien dirawat inap itu cuma ada gelangnya saja, barcode-nya tidak ada. Jadi dipastikan semua pasien dirawat inap yang memakai gelang identitas pasien itu barcode-nya ada. Kalau misalnya barcode-nya tidak ada, berarti kita tidak melakukan proses identifikasi pasien. Kemudian ketika memulangkan pasien, pastikan gelang sudah dilepas, bawah gunting dipotong. Pasien pulang dari rumah sakit tidak boleh memakai gelang identitas dari rumah sakit. Ataupun pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain, sebelum dirujuk, gelang identitas sudah harus dilepas. Nanti di rumah sakit rujukan, pasien tersebut akan mendapat gelang identitas yang baru. Kemudian pesan saya untuk koordinator unit, pastikan untuk seperangkat untuk identitas pasien itu dipastikan aman, apalagi kita mau mendekati akreditasi. Oke, kita masuk di SKP 2, sasaran keselamatan pasien yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Ini nanti banyak di perawat, bidan, dokter juga, petugas laborat, petugas radiologi. Jadi kita di sini yaitu melakukan komunikasi efektif dengan metode SBAR. Alhamdulillah di kita sudah jalan untuk format pelaporan SBAR-nya sudah tertulis lengkap di JPPT. Terima kasih untuk kerja kerasnya selama ini. Kemudian yang masih perlu untuk diperbaiki itu adalah ketika dari laborat itu menemukan hasil pemeriksaan nilai kritis. Itu yang di sini yang kita soroti belum jalan. Jadi nanti ke depannya kita sudah harus jalan. Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk meningkatkan komunikasi yang efektif, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dengan metode readback atau toolbakon ketika kita melaporkan kondisi kepada DPCP. Jadi ketika kita sudah lapor, kemudian DPCP memberikan advis, kita lakukan konfirmasi ulang. Ngapunten dokter, saya ulangi untuk advis atau pemberian terapi untuk pasien atas nama Tuan X atau Nyonya X adalah ini 1, 2, 3, 4. Kemudian dokter
menyatakan ya betul, berarti ini sudah termasuk proses konfirmasi. Kemudian kita akhiri telepon, kita dokumentasikan dalam CPPT, jangan lupa di stempel TBK, kemudian ada pembubuhan tanda tangan, tanggal, dan jam. Ketika nanti di PJP visit, pastikan kita meminta dokter untuk menandatangani lembar CPPT tersebut sebagai bukti bahwa beliau sudah menyatakan pemberian konfirmasi. Penandatanganan DPJP dalam CPPT itu diberikan waktu maksimal 2 kali 24 jam. Jadi untuk yang CPPT yang di TBK, yang di Bangsal, yang masih banyak yang kosong, itu nanti bisa diberikan tanda seperti check note, jadi nanti sebagai penanda bahwa oh ketika dokter DPJP tersebut visit harus menandatangani form tersebut, biar kita tidak terlewat. Kemudian yang ini juga yaitu rumah sakit harus mempunyai standar singkatan yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan. Jadi setiap standar di rumah sakit itu sebenarnya sudah ditetapkan, sudah ada daftarnya. Jadi teman-teman yang di layanan itu jangan menggunakan singkatan dengan versinya sendiri atau versi masing-masing. Dulu pernah kita temui obat yang sudah di stop ataupun ganti dosis itu ditulis gandos. Nah, kan tidak setiap orang itu memahami gandos itu apa. Kemudian pemberian antibiotik. Antibiotik itu disingkat dengan AB. Nah, AB itu bisa diartikan dua. Kalau di kebidanan itu AB itu abortus, ternyata di obat ternyata itu AB maksudnya antibiotik. Jadi tidak boleh menggunakan singkatan yang sesuai versi masing-masing karena singkatan tersebut sudah terstandarisasi. Kemudian kapan kita melakukan komunikasi efektif itu ketika kita lapor kepada DPJP, kemudian operan pasien, handover baik dari IGD ke Bangsal ataupun dari OK ke Bangsal ataupun dari Bangsal ke ICU, itu nanti melakukan komunikasi secara efektif terdokumentasikan dalam lembar transfer internal. Kemudian yang untuk pelaporan nilai kritis, jadi yang perlu diperbaiki di sini adalah kemarin itu di kita yang untuk hasil nilai kritis pasien rawat jalan itu masih menunggu print-printan dari laborat. Padahal yang benar adalah ketika ditemukan hasil nilai kritis sesuai dengan standar yang sudah ditentukan di rumah sakit, itu maksimal 30 menit setelah hasil itu keluar, itu sudah harus sampai kepada DPJP. Jadi nanti kita akan perbaiki prosesnya, yaitu ketika ada hasil yang termasuk nilai kritis, misalnya HB-nya 3 atau 4, perawat laborat segera menghubungi unit terkait. Dan ketika menghubungi unit terkait, petugas laborat meminta atau mengkonfirmasi ulang kepada petugas yang menerima pesan, supaya memastikan bahwa yang disampaikan sudah diterima dengan baik. Kemudian didokumentasikan dalam CPPT. Kalau selama ini dari laborat sudah baik, ada pencatatan tentang hasil nilai kritis di laborat. Tetapi alangkah lebih baiknya lagi nanti ke depannya itu petugas laborat juga menuliskan di dalam CPPT. Itu lanjut. Nah, ini tadi untuk yang kapan kita menggunakan komunikasi yang efektif sudah. Kemudian lanjut. Ini alhamdulillah kita sudah jalan. Kemarin saya sudah survei di masing-masing Bangsal. Sudah jalan, alhamdulillah, terima kasih. Lanjut. Kita masuk di SKP 3, meningkatnya keamanan terhadap obat yang perlu diwaspadai atau high alert. Ini di farmasi terutama, baik farmasi yang di depan, di amanilis maupun gudang, pastikan obat-obat yang tergolong high alert sudah ditempel penanda stiker high alert sebelum didistribusikan. Yang termasuk obat high alert itu misalnya insulin, heparin, obat kemoterapi. Nah, di sini yang ada mungkin di kita adalah insulin sama heparin. Jadi kemarin evaluasi juga untuk gudang,
karena saya masih menemui insulin yang belum ditempel stiker high alert. Nanti kedepannya diperbaiki lagi, semua sudah harus tertempel. Jadi semua obat yang high alert ataupun elektrolit konsentrat, LASA, sebelum keluar dari gudang pastikan sudah terlabel semua. Jadi kita ikut berpartisipasi untuk mengurangi risiko kesalahan obat. Kemudian LASA, look alike, sound alike. Jadi ini obat-obat yang mirip baik dari rupa maupun dari pengucapan. Kemudian elektrolit konsentrat. Kalau dulu elektrolit konsentrat dan elektrolit konsentrat tertentu itu dipisah, tapi yang SKP yang versi terbaru ini elektrolit konsentrat itu jadi satu kembali, jadi seperti versi dulu. Apa saja, yaitu misalnya salin 3%, kemudian MgSO4, kemudian KCl, melon, itu masuk dalam elektrolit konsentrat tertentu. Nah, ini contoh-contohnya yang termasuk LASA. Jadi nanti di farmasi pastikan obat-obat yang tergolong LASA sudah tertempel penandaan. Jadi kita ketika melayani obat kita tidak keliru. Ini yang elektrolit konsentrat. Lanjut. Nah, ini yang ini langkah-langkah untuk mengurangi kejadian tidak diinginkan yang di rumah sakit. Sebenarnya untuk yang obat tergolong high alert ataupun elektrolit konsentrat itu hanya boleh disimpan di dalam instalasi farmasi. Tetapi ada regulasi juga yang menyatakan bahwa high alert dan elektrolit konsentrat itu boleh disimpan di unit-unit khusus, misalnya di OK, TK, ICU, Perina, itu boleh. Tetapi harus dimasukkan dalam troli emergency, tidak boleh digabung dengan obat-obat atau infus stok yang lain. Jadi kemarin saya di Perina menemukan bahwa D40 itu masih disimpan bareng dengan stok infus yang lain. Jadi nanti mungkin hari ini sudah dipindah, harus masuk ke dalam troli emergency. Itu terus ini masuk ke SKP 4, terlaksana proses tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien yang menjalani operasi. Ini nanti semua yang akan ditanya adalah petugas OK. Jadi nanti petugas OK harus menguasai dari Mas Tunjung, Vicky, Septi, itu sudah harus di luar kepala untuk proses time out. Jadi ketika time out jangan sampai terbalik-balik. Karena ketika kita sudah terbiasa time out, ketika nanti ditanya surveyor, proses peragakan proses time out kita sudah terbiasa, jadi kita tidak grogi. Ini site marking itu penandaan lokasi operasi. Jadi nanti pasien yang mau dioperasi itu sudah harus ditandai oleh dokter operator. Jadi tahu sebelah mana yang akan dioperasi. Jadi tidak akan terjadi salah sisi. Kemudian terjadi proses sign in, itu verifikasi preoperasi. Jadi nanti yang berperan di sini adalah perawat dan tim anestesi. Kemudian time out, ini seperti yang saya ulas tadi, proses verifikasi dan perkenalan seluruh tim. Jadi sebelum insisi, seluruh tim memperkenalkan diri, cek kesiapan alat, dari anestesi, obat, instrumen semua sudah clear, pimpin doa. Sebelumnya pastikan identitas pasien benar, semua sudah clear, baru kita mulai operasi atau mulai insisi. Lanjut, nah ini contoh penandaan lokasi operasi di kita. Lanjut. Penandaan lokasi operasi tidak boleh menggunakan tanda yang ambigu, jadi tanda yang distandarisasi di rumah sakit kita adalah tanda lingkaran. Tidak boleh menggunakan tanda silang, karena silang itu nanti ambigu. Ini yang boleh dioperasi atau yang tidak boleh dioperasi. Udah ini contoh untuk penandaan OP gigi, bedah mulut, tapi di kita belum ada. Oke, lanjut. Nah, ini SKP 5, dikuranginya risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
ini seputar cuci tangan, baik hand wash, hand rub, 5 momen. Jadi pastikan ini sudah di luar kepala semua. Pastikan teman-teman, terutama yang di pelayanan, sudah tidak memakai aksesoris lagi setelah ada Zoom ini. Lanjut, ini caranya. Lanjut. Sudah. Nah, ini yang untuk terakhir, SKP 6, mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh. Jadi, pasien baik yang rawat jalan maupun rawat inap itu dilakukan asesmen awal. Asesmen awal untuk pencegahan risiko jatuh. Ketika pasien itu masuk kriteria risiko sedang maupun tinggi, pastikan sudah terpasang gelang warna kuning. Gelang warna kuning yang dipasang tidak hanya gelangnya saja ya, tapi barcode-nya juga ditempel. Kemudian kalau yang dirawat jalan itu setelah dilakukan asesmen nanti dipasang kalung penanda warna kuning. Kemarin sudah ada di poli, minta tolong untuk dijalankan karena selama ini belum jalan. Kemudian untuk yang di poli asesmen get up and go yang ada di SIMRS juga diisi, masih banyak yang kosong. Kemudian untuk yang pasien rawat inap itu kita menggunakan skala Morse untuk dewasa dan Humpty Dumpty untuk pasien anak. Sebenarnya untuk yang pasien geriatri itu menggunakan pengkajiannya Ontario, tapi di kita untuk Rumah Sakit Islam Banyu-Bening sesuai dengan panduan dan SK kita menggunakan skala Morse. Kalau anak menggunakan Humpty Dumpty. Kemudian untuk pencegahan implementasi di bangsal, jangan lupa kalau misalnya pasien sudah tahu itu resiko tinggi atau resiko sedang, pastikan gelang itu sudah terpasang penanda resiko jatuh, baik yang tergantung di standar infus ataupun nanti ditempel di papan di bed. Jangan lupa poin-poinnya untuk sasaran keselamatan pasien sebenarnya ya cuma itu, tapi implementasi di lapangannya yang masih susah. Apalagi ini nanti yang penentu kelulusan adalah di sasaran keselamatan pasien. Jadi mungkin nanti minta tolong Mbak Nurul untuk mengecek juga implementasinya di lapangan seperti apa. Supaya nanti pas kita akreditasi kita sudah terbiasa, sehingga kita memberikan pelayanan ke pasien itu juga mutunya kita itu sudah terstandar oleh akreditasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh iya, tadi yang di SKP 2 itu saya lupa, itu ada nanti fonetik alfabetik, itu digunakan ketika kita mendapatkan advis obat-obat yang tergolong high alert, ataupun kita tidak jelas, oh itu obat apa, kita bisa melakukan pengejaan dengan fonetik alfabetik. Itu mungkin cukup itu dari saya. Ini ada contoh beberapa skala Morse, Humpty Dumpty, pengisian surgical safety checklist. Alhamdulillah sudah jalan semuanya. Oke, cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Teman-teman, setelah ini lanjut materi dari PPI yang akan disampaikan oleh Bapak Dion.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa belajar bersama untuk menyongsong akreditasi. Insya Allah paripurna kita bisa laksanakan. Teman-teman, hari ini saya diberi kesempatan, diberi tugas dari sekretariat Mbak Herlina untuk menyampaikan tentang pencegahan dan pengendalian infeksi PPI di Rumah Sakit Islam Banyubening ini. Langsung saja, slide lanjut. Udah muncul belum? Udah, tapi ini slide selanjutnya. Nggak mau macet lagi. Mohon maaf ada gangguan teknis. Suara saya yang jelas ini nanti PP ini adalah ada irisan yang tadi disampaikan dari Bu Desi SKP. Ini titik berat adalah di hand hygiene, di mana ini adalah yang akan menjadi nanti jembatan bagi kita di dalam pelayanan. Di mana nanti hand hygiene ini menjadi prioritas utama bagi pengendalian infeksi. Oke, pengertian dari pencegahan dan pengendalian infeksi itu suatu upaya kegiatan untuk mencegah, meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang meliputi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini adalah bagian dari pencegahan dan pengendalian infeksi. Lanjut, Mbak. Oke, pengertian HAIS sendiri. Ini HAIS dulu adalah INOS, infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di mana tidak ada infeksi atau tidak masa inkubasi pada saat masuk. Termasuk infeksi didapat di rumah sakit tapi muncul setelah pulang. Ini kebanyakan kasus-kasus operasi lah, itu bisa menjadi bagian dari HAIS. Juga infeksi karena pekerjaan pada staf di fasilitas rumah sakit. Lanjut. Kemudian latar belakang ini adalah masalah kesehatan di seluruh dunia adalah HAIS ini menjadi momok yang sangat luar biasa, manakala mortalitas dan morbiditas ini menjadi permasalahan, maka ini akan menjadi tuntutan hukum sesuai Undang-Undang RI nomor 36 dan Undang-Undang RI nomor 44, serta akan menjadi biaya yang meningkat, sehingga ini akan meningkatkan citra rumah sakit ini menjadi menurun karena adanya hal tersebut. Maka di sini dilakukan pencegahan dan pengendalian infeksi yang dilakukan dengan program-program PPI. Tujuan pencegahan dan pengendalian infeksi adalah menurunkan atau minimalkan insiden rate infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan pada pasien, petugas, dan pengunjung, serta masyarakat sekitar rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dengan mempertimbangkan kos yang sangat efektif. Jadi di dalam PPI itu adalah sebuah tindakan yang sangat luar biasa. Kita menggunakan minimal untuk kos untuk menangani terjadinya infeksi. Lanjut, Mbak. Oke, ini strukturnya kita lewati saja. Oke, yang jadi masalah di sini. Program PPI ini ada yang pertama kewaspadaan isolasi, kedua adalah surveillance, pendidikan dan pelatihan, pencegahan infeksi, dan penggunaan antimikroba yang rasional. Di mana di sini adalah menjadi bagian dari komite PPI untuk melaksanakan program tersebut. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke kewaspadaan isolasi, di mana di sini kewaspadaan isolasi ini ada dua. Yang pertama adalah kewaspadaan standar atau lapis pertama, merupakan gabungan dari precaution dan body substantion isolation, yaitu waspada terhadap darah, cairan tubuh, sekresi, dan ekskresi, kecuali keringat. Kemudian ditujukan kepada semua pasien tanpa memandang infeksi atau tidak infeksi. Jadi kewaspadaan standar ini, baik infeksi atau tidak, maka dia harus dilakukan. Kemudian kewaspadaan berdasarkan transmisi, ini adalah lapis kedua. Setelah kita menggunakan lapis pertama, maka tambahannya adalah ini merupakan kewaspadaan tambahan. Ditujukan kepada pasien yang terindikasi adanya infeksi atau dicurigai adanya
infeksi, maka kita harus melakukan kewaspadaan berdasarkan transmisi tersebut. Oke, lanjut Mbak slide-nya. Ini kewaspadaan standar. Ini ada 11 item yang harus kita pahami, dan ini adalah menjadi bagian kita nanti namanya kita harus bisa benar-benar melaksanakan dalam poin-poin ke 11 ini, di mana yang pertama adalah tentang kebersihan tangan, di mana di sini dengan kebersihan tangan ini adalah pilar utama dari pengendali infeksi. Jadi di dalam kebersihan tangan ini pastikan bahwa semua dari kita, dari karyawan Rumah Sakit Umum Islam Banyu Bening ini benar-benar paham bagaimana tentang cuci tangan, bagaimana kita menerapkan ini. Yang kita sampaikan dari awal bahwasannya semua staf di pelayanan tidak boleh ada yang membawa aksesoris, baik itu cincin, gelang, ataupun gelang jam, ataupun gelang karet. Itu pun kita tidak mengizinkan, karena ini adalah sebuah tempat yang bisa menjadi persembunyian kuman yang susah untuk dibersihkan. Dan yang kedua adalah dengan membawa alat-alat itu, perhiasan itu, tentu ini akan menjadi kita malas menjadikan cuci tangan sebagai pionir. Dan di dalam cuci tangan ini kita harus paham kapan sih sebenarnya kita harus melakukan cuci tangan. Maka kita harus paham ada 5 momen yang harus kita pahami bersama, yaitu 2 sebelum dan 3 sesudah. Di mana 2 sebelum ini adalah sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan bersih atau aseptik, kemudian 3 sesudah adalah sudah terpapar cairan tubuh pasien, sesudah kontak dengan pasien, dan sesudah kontak dengan area sekitar pasien. Di mana area sekitar pasien ini adalah bagian dari tempat tidur pasien. Jadi tidak sampai keluar. Di mana di situ ada kasur, ada tempat tidurnya sendiri, ada selimut. Itu adalah bagian daerah sekitar pasien yang harus kita pahami. Di mana di dalam cuci tangan itu kita harus paham jembatan keledainya apa, yaitu tepung selaci puput, yaitu telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, saling mengunci, putar-putar, dan putar-putar ini harus benar-benar kita pahami bersama untuk menyukseskan ini. Karena ini adalah hal yang harus kita paham, itu harus di luar kepala semuanya. Kemudian berapa sih lamanya di dalam kita melakukan cuci tangan? Kalau kita menggunakan hand rub, maka waktu yang digunakan adalah 20-30 detik. Kemudian hand wash, ini 2 kalinya. Kenapa 2 kalinya? Karena di dalam kita melakukan pembilasan itu adalah sistemnya adalah sama. Jadi dengan kita melakukan pertama itu 20-30, kemudian langkah yang kedua menjadi bagian yang sama juga. Jangan sampai kita saat dalam melakukan pencucian sudah betul dan kita pembilasan ternyata salah, itu kita harus berhati-hati. Kemudian kita juga harus paham bahwasanya momen-momen di dalam cuci tangan itu kita benar-benar harus perhatikan. Itu tadi 5 momen itu tadi. Jadi seumpama kita dari satu pasien ke pasien yang lain, kita harus benar-benar menggunakan cuci tangan, melakukan cuci tangan, walaupun itu dengan hand rub. Itu semua elemen komponen, baik itu perawat ataupun dokter, di dalam sekali memeriksa pasien satu pasien ke pasien yang lain harus melakukan cuci tangan. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu penggunaan APD. Penggunaan APD ini pemakaiannya harus kita sesuaikan dengan indikasi. Kapan kita menggunakan alat pelindung diri ini? Apakah kita selalu memakainya ataukah kita tidak memakai? Nah, ini kita harus benar-benar paham. Kapan kita memakai handscoon, kapan kita memakai kacamata atau goggle ataupun dan lain sebagainya, itu harus paham. Satu contoh, di dalam kita melakukan penyuntikan atau kita melakukan pemeriksaan vital sign, maka di situ kita tidak ada menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan. Karena apa? Indikasinya tidak ada indikasi paparan di situ. Maka tentu di dalam melakukan pengukuran vital sign ini kita harus benar-benar yakin bahwasanya apa yang kita lakukan, yaitu cuci tangan, ini sudah mencukupi untuk proteksi bagi kita
ataupun bagi pasien. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan limbah dan benda tajam. Ini adalah yang berhubungan dengan limbah, baik itu sampah medis, sampah non medis, ataupun sampah labot, ataupun sampah yang berupa benda tajam. Ini ampul, jarum suntik, ataupun mes di dalam kamar-kamar operasi ataupun kamar tindakan OK ataupun IGD. Ini kita harus benar-benar sesuai. Di mana kalau kita benar-benar memperhatikan kalau ini sampah medis itu adalah sampah yang infeksius, itu harus kita masukkan ke dalam plastik kuning. Kita harus paham itu, kita harus pahami bersama. Kemudian sampah yang tidak infeksius kita masukkan ke dalam plastik warna hitam. Dan manakala ada sampah yang berupa benda tajam, baik itu ampul, baik itu jarum suntik, baik itu nyunsein, yang terbaru adalah konektor antara selang infus dengan infus itu juga menjadi bagian dari benda tajam. Maka di situ harus digunting dan harus kita masukkan ke dalam safety box ataupun kalau bisa dimodifikasi dengan dirigen. Itu adalah sebuah tindakan yang harus kita pahami bersama, bahwasanya pemilahan sampah ini sangat luar biasa. Karena di situ akan menjadi bagian pemutus rantai dari infeksi ini. Kalau kita tidak berhati-hati, kita asal menempatkan sampah, maka di situ akan menjadi kode entry, pintu masuk dari infeksi tersebut. Kemudian masuk yang keempat yaitu pengendalian lingkungan, di mana di sini pengendalian lingkungan ini adalah lebih dititik beratkan kepada dekontaminasi lingkungan yang berupa meja, kursi, tempat-tempat pasien itu dilakukan dekontaminasi enggak, ataupun nyun sewu lantai yang terkena B3, ini adalah bagian dari dekontaminasi, pengendalian lingkungan, bagaimana spill kit digunakan. Jadi ini spill kit ini adalah menjadi bagian tanggung jawab kita bersama, bukan menjadi bagian khusus dari unit tertentu, tidak, tetapi adalah menjadi bagian kita bersama. Semua dari segala lapisan ini menjadi tanggung jawabnya. Seumpama terjadi tumpahan B3 di satu unit, di situ semua harus bisa melakukan. Jadi di situ. Jadi kita tidak mengandalkan satu unit tertentu, tidak, tetapi ini adalah menjadi bagian kita bersama. Kemudian kita masuk yang kelima yaitu tentang penyuntikan aman. Di mana ini aman adalah yang pertama, terutama ini aman untuk petugas. Ini adalah penyuntikan yang pertama. Kemudian aman untuk pasien dengan menerapkan prinsip benar itu tadi. Kemudian aman untuk petugas ini bagaimana? Aman petugas ini adalah bagaimana seorang petugas ini tidak terjadi luka suntik dari bekas jarum pasien. Jadi pentingnya kita melakukan teknik yang benar, di mana teknik yang benar ini adalah bagaimana kita dilarang melakukan penyarungan kembali jarum suntik kepada sarung tutupnya, itu tidak boleh. Jadi no recapping di dalam penyuntikan ini. Ini adalah bermaksud agar kita tidak terjadi salah suntik terkena jarum suntik itu tadi kepada petugas. Jadi pentingnya ini adalah pemahaman bersama bahwasanya kita dilarang melakukan penyarungan kembali kepada sarungnya. Maka teknik adalah satu jari itu kalau kita terpaksa melakukan, atau no capping itu tadi kita jadi di dalam menyuntik kita bawa troli dan harus kita siapkan safety box atau dirigen di samping troli yang kita bawa. Maka sekali suntik kita langsung masukkan ke dalam dirigen atau safety box tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya itu tentang kebersihan pernapasan atau etika batuk. Maka ini harus menjadi bagian kita bersama untuk edukasi kepada setiap orang yang ada, baik itu pengunjung, baik itu penunggu ataupun pasien sendiri, tentang bagaimana etika batuk. Etika batuk ini bisa dilakukan dengan cara bagaimana kita menutup dengan tisu, kita menutup dengan masker kita, dan kita bisa seumpama kok ini tidak pakai, tidak ada masker, tidak ada tisu, maka kita bisa menggunakan lengan bagian atas, bagian dalam dengan cara seperti ini. Jadi itu adalah teknik yang harus kita lakukan. Dan ini tentang kebersihan pernafasan atau etika batuk ini dan disandingkan dengan kebersihan tangan, ini harus menjadi bagian tanggung jawab kita, edukasi kepada keluarga ataupun pasien, dan ini di dalam edukasi ini harus benar-benar nyata dan disampaikan
tentang edukasi ini. Kapan disampaikan, tentang apa itu harus disampaikan, dan di situ harus ada demo, baik itu dari demo dari petugas pemberi edukasi, dan kemudian didemokan ulang oleh yang diedukasi. Bisa tidak harus benar, tetapi tahu caranya, alurnya tahu. Dan itu nanti harus ada sebuah pernyataan atau tanda tangan yang dimintakan kepada pasien ataupun keluarga ataupun pengunjung, dan harus ada nama terang siapa yang diedukasi. Dan di situ harus ada tanda tangan siapa yang mengedukasi. Perawat itu harus tanda tangan dan nama terangnya siapa. Oke, kemudian dilanjut pada praktek lumbal fungsi, di mana kita di sini melakukan di kamar operasi dan dilakukan oleh dokter spesialis anestesi. Ini adalah bagian dari ruang OK. Kemudian peralatan perawatan pasien ini adalah sebuah teknik yang dilakukan untuk pencegahan infeksi melalui alat-alat pasien yang digunakan, yaitu dekontaminasi alat pasien. Itu salah satunya adalah tentang alat makan pasien. Ini dilakukan pengelolaan sebaik mungkin, bagaimana dekontaminasinya, direndam air panas dan lain sebagainya. Ini harus menjadi bagian. Kemudian dekontaminasi kita yang terjadi di sini harus kita benar-benar sesuaikan, di mana di sini kita tersentralisasi. Sekarang yang selain di gizi, kita tersentralisasi di unit CSSD, di mana di CSSD ini menjadi bagian sentral dari rumah sakit. Karena kalau PPI itu menjadi otaknya, maka CSSD ini adalah menjadi jantungnya. Jadi kita harus benar-benar waspada tentang dekontaminasi, tentang pembersihan alat ini. Jadi di sini harus benar-benar kita lakukan. Kemudian tentang pelaksanaan linen, penata laksanaan linen ini kita harus benar-benar perhatikan tentang bagaimana kita mengelola linen infeksius, kita mengelola linen non infeksius. Linen infeksius kita masuk ke dalam plastik kuning, dan non infeksius kita plastik hitam. Ini menjadi tanggung jawab tim dari laundry, bagaimana nanti mengambilnya. Dia harus tertutup dan dilakukan secara benar, itu harus benar-benar sesuai alur SOP yang berlaku. Kemudian kesehatan karyawan ini menjadi bagian dari yang tidak kalah pentingnya. Kita di sini harus berusaha semaksimal mungkin bisa mengecek bagaimana kondisi karyawan kita. Minimal setiap tahun sekali itu bisa kita lakukan, baik itu pengecekan medical check up-nya ataupun vaksinasinya. Kita akan ke depan akan lakukan seperti itu. Kita akan berkoordinasi dengan K3RS sebagai pionir yang bisa melakukan yang namanya nanti pengusahaan ini. Kemudian yang terakhir adalah penempatan pasien, di mana penempatan pasien ini berhubungan dengan cohorting, yaitu penempatan kasus-kasus tertentu. Maka di sini harus kita lakukan, di mana dalam satu tempat dengan beberapa pasien, dengan kondisi pasien, dengan kasus yang sama, kita harus benar-benar lakukan penempatan dengan jarak dan lain sebagainya. Itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Lanjut, kurang sedikit. Pada dasarnya bahwasannya PP ini adalah ada 11 ini yang untuk kewaspadaan standar, dan kemudian kewaspadaan yang berdasarkan transmisi ini ada dari kontak, droplet, dan airborne. Ini yang harus kita pahami bersama. Di mana dengan tiga hal ini adalah yang harus kita paham, bahwa 11 itu harus ada dan ditambahi. Kita menambahi saja. Seumpama ada yang kontak ini kita memakai sarung tangan. Yang droplet pecikan ini yang bisa menimbulkan aerosol. Ini kita juga pakai masker bedah. Yang airborne ini adalah udara, tekanan negatif. Ini adalah yang kasus kemarin bisa masuk ke situ, bahasa kita harus pakai N95. Demikian kiranya untuk PPI, bahwasanya bagian dari terbesar yang harus kita kelola, bahwasanya PPI ini menjadi bagian tanggung jawab kita bersama. Tentu ini adalah tanggung jawab dari seluruh komponen, baik dari terdepan sampai terbelakang, yang paling belakang. Bahwasanya PP ini adalah seolah-olah nyun sewu ngurusi yang dari dia akan dimakan sampai dia dikeluarkan adalah menjadi bagian tanggung jawab di PP ini.
Maka tentunya perlu kerjasama dari semua pihak yang untuk menyukseskan bagaimana PP ini bisa berjalan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nanti ada hal-hal yang kiranya perlu ditanyakan, bisa WA dan lain sebagainya, ataupun ditulis di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, itu tadi pemaparan materinya ya. Jadi sebenarnya ada satu lagi materi tentang kewaspadaan kebencanaan. Tapi berhubung waktunya kita sudah mepet itu ya, nanti kita akan share materi-materinya dan juga recording hari ini. Begitu bisa minta tolong sama-sama dipelajari teman-teman. Dan juga sebenarnya teman-teman juga sudah dapat buku saku karyawan, itu juga salah satu bekal untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita meningkatkan pengetahuan dan juga pahaman kita. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya lihat di chat, kayaknya nggak ada ya. Teman-teman Pokja, ada yang mau disampaikan juga, tambahin? Ini saya lihat ada Mbak Debbie, terus Mas Hengki. Ya, siapa tuh tadi yang bocor? Ada yang mau nyampein sebelum saya tutup? Oke, ini sebentar. Kita kasih 5 menit sebentar ya. Dan ini Mbak Maila nyampein sebentar. Oke, silahkan Mbak Maila. Yang presentasi. Suaraku, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maila dari Pokja MFK, hanya menambahkan sedikit saja terkait untuk yang helm bencana, yang sistem kewaspadaan bencana, itu kan untuk di setiap unitnya mohon untuk diperhatikan terkait jadwal pergantian setiap shift-nya. Pastikan bahwa untuk yang penggunaan helm merah, biru, kuning maupun putih, itu setiap pergantian shift-nya itu memahami tugas-tugas dari masing-masing helmnya. Karena sebagian yang pernah saya lihat juga, itu terkadang pas saya tanyakan, itu mereka tidak tahu tugas dari helm-helmnya itu apa aja. Jadi mohon untuk setiap proses handover, jangan lupa juga untuk mengingatkan petugas tim bencananya, yaitu penggunaan helm merah, biru, kuning, maupun putihnya. Dan jangan lupa juga untuk setiap hari itu untuk diupdate untuk papan tim bencananya. Karena kemungkinan besar juga untuk ditanyakan oleh surveyor terkait penggunaan helmnya. Makanya untuk mengantisipasi kita bisa menjawabnya, yaitu dilakukan mulai sekarang setiap proses handover juga dibiasakan untuk penjelasan terkait penggunaan helm merah, biru, kuning, maupun putihnya. Mungkin ini aja Mbak Helena tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, itu tadi teman dari Mbak Maila, selaku PJ MFK. Ya, mengingatkan dia helm ya, diupdate, silahkan nama-nama yang tercantum, mengetahui dan fungsinya, paham gitu, apa saja yang jadi tanggung jawabnya. Oke, ini ada pertanyaan satu, nanti di Gardenia disurvei akreditasi nggak? Disurvei. Baik, walaupun nggak ada pasien ya, nanti kita mungkin surveyor minta ke sana untuk melihat kondisi observasi lingkungan di sana, apakah benar-benar layak untuk dijadikan tempat isolasi COVID, begitu sih. Jadi usahakan setiap sudut di rumah sakit ini rapi, bersih, begitu ya teman-teman. Kamar jenazah. Dan juga kamar jenazah, bahkan kamar jenazah, mungkin ada Pak Bas ini ya, ini juga minta tolong untuk dibersihkan, dirawat, di hari H juga mungkin akan dilihat, karena tadi ada salah satu poinnya kamar jenazah gitu. Semuanya titik rumah sakit ini akan benar-benar dilihat. Gitu. Bu Mitra Reseni nggak pergi. Oke, ada yang mau menanggapi lagi? Bu Mitra, ada yang mau sampaikan?
Kok resen ya? Oke, ya. Ya, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mbak Lina mau nambahkan sedikit. Masih boleh nggak? Oh ya, silakan, nggak apa-apa, Bu. Ya, terima kasih. Di sini saya dari Pokja PP, nggih. PP itu pengkajian pasien. Ingin menambahkan dan mengingatkan kita semuanya, ya, bahwa seperti yang disampaikan Mbak Desi tadi, bahwa untuk keberhasilan akreditasi itu yang utama adalah nilainya harus 80% tadi, meliputi dari SKP. Nggih. Nah, di situ kan juga ada identifikasi. Nah, demikian juga dengan identifikasi. Nggih. Demikian juga di pengkajian pasien itu juga mempunyai suatu kewajiban bahwa di mana kita itu para perawat, ya, dan juga petugas kesehatan yang lainnya itu juga harus melakukan identifikasi, terutama di perawat itu identifikasi tentang kebutuhan perawatan kesehatan pada pasien. Nah, untuk identifikasi dari PP, Pokja PP itu adalah melalui proses pengkajian yang memang sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Nah, ini khususnya adalah dari tim keperawatan, saya mohon dengan sangat dan juga terima kasih yang sudah bekerja sama hingga hari ini itu teman-teman melengkapi pada form pengkajian. Nah, pasien itu diidentifikasi melalui pengkajian itu sebenarnya setelah pasien masuk berada di lingkungan rumah sakit. Jadi mulai dari pasien rawat jalan itu meliputi apakah di poliamarilis, ya, atau juga di unit HD, ya, atau juga di IGD. Nah, teman-teman mohon untuk ketika mengisikan pengkajian, itu saya lihat teman-teman sudah melakukan dengan lengkap, akan tetapi masih ada beberapa yang terlewat untuk dituliskan. Nah, ini monggo teman-teman untuk dilengkapi dalam penulisan pengkajian tersebut. Nah, di sini saya akan menyampaikan kepada teman-teman, mengingat kembali bahwa pengkajian itu ada dua, dibagi menjadi pengkajian awal dan juga pengkajian ulang, teman-teman. Nah, kalau pengkajian awal itu adalah sesuai dengan asesmen awal yang berada di masing-masing ini nggih, unit nggih. Di IGD ada sendiri, di Poli Rawat Jalan, di HD, di Bangsal itu ada masing-masing asesmen awal. Yang kadang terlewatkan itu teman-teman adalah untuk asesmen ulang. Nah, asesmen ulang itu bisa dilakukan, sebenarnya teman-teman sudah melakukan semua. Nah, biar besok ketika ditanya tidak lupa, jadi ketika kita setiap shift-nya gantian jaga, itu kan kita selalu mengkaji ulang pasien. Berikutnya, kajian ulang itu sudah kita tuliskan di dalam SOAP juga. Nah, itu termasuk asesmen ulang, ya, atau pengkajian ulang dari kondisi pasien. Nah, berikutnya untuk pengkajian pasien ini tidak hanya meliputi dari pengkajian di keperawatan saja, sebenarnya ini juga termasuk lingkupnya radiologi dan juga laboratorium. Nah, saya minta teman-teman kerjasamanya untuk selalu melengkapi setiap form itu lengkap dengan barcode, di mana kita sudah tersedia, ya, untuk selalu setiap form diberikan barcode. Terus kemudian untuk pelayanan radiologi, teman-teman, sebenarnya dari standar yang harusnya ada, itu pelayanan radiologi harusnya adalah satu pintu. Akan tetapi di kita ini masih ada kendala. Ya, jadi kalau dari pedoman kita buat sudah satu pintu, tetapi di teknisnya itu teman-teman yang harus tahu artinya pelayanan satu pintu itu seperti apa. Pelayanan satu pintu itu di mana ketika ada pelayanan radiologi yang tidak bisa dikerjakan di Banyubening atau harus dirujuk, maka sebenarnya yang harus mencarikan tempat untuk rujukan tersebut itu adalah dari petugas radiologi. Nah, ini yang sebagai informasi juga sih bagi teman-teman. Akan tetapi kita terkendala, ya, terkendala karena memang untuk karyawan kita, untuk radiografer sendiri itu untuk shift-nya itu kan belum full. Dan yang
sebagai informasi internal kita saja ya. Jadi yang terdaftar di sini radiografernya yang terdaftar itu baru 2. Jadi nanti kalau tidak ada semoga tidak ada pertanyaan. Jadi kalau sampai benar-benar kepepet ada pertanyaan ketahuan ketika kita rujukan kok masih perawatnya, itu karena bagian dari kendala. Nanti akan kita buatkan suatu catatan evaluasi, kendalanya ada di keterbatasan SDM-nya. Seperti itu. Ya, jadi itu semoga kedepannya kita bisa melakukan untuk pemeriksaan radiologi yang satu pintu. Demikian saja Mbak Herlina, sedikit penyampaian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itu tadi mungkin sepertinya sudah kali ya. Sudah sepertinya teman-teman. Tadi ya pesannya, yang terakhir adalah kita sama-sama belajar, sama-sama ingat bahwasanya kesuksesan akreditasi ini bukan pada satu orang, tapi seluruh yang ada di rumah sakit ini. Kita harus jadi super team, begitu ya. Apabila banyak kesalahan dalam melanjutkan acara, mohon maaf. Dan juga kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Bisa saya tanya kepada koordinatornya, kepada saya, atau kepada teman-teman tim akreditasi yang lain, begitu. Kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki institusi kita menjadi yang lebih baik lagi, lebih dipercaya, lebih aman, lebih safety, dan lebih apapun itu, gitu kan. Yang lebih baik lah intinya, gitu ya. Demikian dari saya. Nanti akan saya share rekodnya, kemudian PPT-nya, dan juga mohon diingat juga belajar buku saku karyawan, gitu ya, biar nggak grogi semuanya. Demikian dari saya. Terima kasih atas kedatangannya sampai detik ini. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk meninggalkan Zoom ini. Oh iya, mau foto bareng nggak? Lupa ya. Ada yang mau dokumentasi, silahkan di chat. Buka ini ya, lupa. Kameranya dibuka dulu, mohon maaf. Ya Allah, lupa. Yo. Ini nih, buka aja nih. Bentar. Ini loh, Mbak. Nih, gitu. Yuk, silahkan dibuka semuanya. Nggak bisa ya, tetap poin. Aduh, bentar. Saya tak. Oke, ini nggak bisa ya. Oke, sudah semuanya? Udah share. Ini yang mana ini? Yang penting aksen. Ini yang mana? Ada yang bisa ini? Bentar. Ada yang bisa print screen nggak? Komensif 5, Mbak. Ada dokter Galih print screen dan minta tolong. Saya nggak bisa. Komensif 5. Common. Oke. Komensif 5, Mbak. Apa, Mbak? Common, shift 5. Oke. 5. Mbak, tanganku nggak cukup. Udah bisa. Komensif 5. Oke, udah. Udah. Bisa. Oke. Yuk, ulangi lagi ya. Ulangi lah. Capture. Capture-nya semuanya. Bisa ke saya. Udah nih, Oke, udah. Oke, terima kasih semuanya, teman-teman. Mbak Lina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya dong, tadi udah kebahas belum ya yang tentang perubahan standar pelayanan minimal jadi indikator mutu prioritas? Oh, belum, Dok. Tapi udah ditutup, Dok. Dokter Kiki ketawa baru muncul. Iya, aku ngerjain yang lain. Dikit aja ya, nggak apa-apa. 7 Kan ini masih recording, nggak apa-apa. Jadi, mumpung masih ada 70 orang nih, sebentar aja nambahin sedikit, mau mengingatkan, kalau dulu itu kan ada standar pelayanan minimal namanya. Kalau sekarang itu sudah berubah ya teman-teman semuanya, standar pelayanan minimal berubah jadi standar apa namanya Mbak, pelayanan prioritas mutu unit.
gitu. Cuman berubah namanya aja, untuk indikator unit di masing-masingnya tetap sama. Cuman berubah istilahnya aja dari standar pelayanan minimal jadi indikator prioritas mutu unit. Termasuk yang indikator mutu lokal itu juga sudah tidak ada, berubah jadi standar indikator prioritas mutu unit. Itu ya teman-teman semuanya. Itu aja. Sama yang link pelaporan budaya keselamatan, Mbak. Oh iya. Nanti saya share aja di teman-teman aja ya, Dok. Boleh. Oke. Itu aja, ngingetin itu Ya, aja. siap. Demikian ya Makasih. teman-teman, silahkan untuk meninggalkan Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum.